Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Alim MA selaku dosen pengampu studi Islam Akidah. Perkenalkan, nama saya Siti Rohadatul Ais. Di sini dari kelas 1D Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor NPM 251105010192. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkuman materi selama 1 semester. Selanjutnya ini topik yang akan dibahas. Materi yang pertama yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah ibarat besi atau pakaian yang boleh menjadi kotor atau berkarat jika tidak dijaga. Oleh karena itu, umat Islam perlu senantiasa memperbarui dan menguatkan iman mereka melalui amal soleh, ilmu, dan zikir la ilaha illallah, agar hidup menjadi tenang dan mendapat jaminan syurga. Secara bahasa atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang bermaksud ikatan yang kuat, sesuatu yang mengikat diri manusia dengan Allah sebagai tempat bersandar. Secara istilah, keyakinan yang kukuh dan totalitas tanpa ada sebarang keraguan atau la raiba fihi terhadap rukun iman. Selanjutnya, ada 2 rukun utama kalimah la ilaha illallah. Yang pertama itu ada an-nafyu atau penafian, menafikan atau menolak segala Tuhan palsu atau togut, termasuk kepercayaan kepada klinik kufarat atau angka sial. Yang kedua yaitu ada al-isbat atau penetapan, menetapkan dengan meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya yaitu ada 7 syarat syahadat. Yang pertama yaitu al-ilmu atau ilmu, memahami makna dan kandungan kalimat syahadat, bukan sekedar menyebutnya tanpa paham. Yang kedua yaitu ada al-yakin atau yakin, keyakinan total tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hati. Yang ketiga ada al-qabul atau menerima segala ketetapan Allah dengan ikhlas dan tidak sombong. Yang keempat ada al-inqiyad atau patuh, tunduk dan patuh kepada aturan serta syariat Allah. Contohnya dalam isu pembagian waris atau kewajiban menutup aurat. Yang kelima yaitu ada as-sidq atau jujur dalam beriman dan tidak bersifat munafik, lain di mulut, lain di hati. Yang keenam yaitu ada al-ikhlas atau ikhlas, melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ria atau ingin dipuji.
Yang ketujuh yaitu ada al-mahabbah atau cinta, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya yang dibuktikan melalui pengorbanan. Selanjutnya yaitu ada materi yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Ada yang part 1 dan 2. Islam berasal dari kata aslama yuslimu yang berarti damai, selamat, tunduk, patuh, dan berserah diri. Seorang muslim sejati harus membawa kedamaian dan tidak suka membuat kegaduhan. Ada 3 tingkatan dalam Islam. Yang pertama, Islam tunduk secara lahiriah pada aturan Allah. Yang kedua, ada iman, keyakinan yang kokoh di dalam hati. Yang ketiga yaitu ada ihsan, puncak kesempurnaan di mana seseorang beribadah seolah-olah melihat Allah. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada syumuliyah atau komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, ritual, hubungan sosial, ekonomi, hingga sains dan teknologi. Yang kedua yaitu ada alamiah atau universal, berlaku untuk semua bangsa, suku, dan waktu, cocok dengan fitrah kemanusiaan secara global. Yang ketiga yaitu ada Rabbaniyah atau ilahiyah, bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kebenarannya bersifat mutlak atau absolut. Yang keempat yaitu ada insaniyah atau manusiawi, menghargai dan memanusiakan manusia. Ajarannya sejalan dengan kecenderungan fitrah manusia yang menyukai kebaikan. Waqi'iyah atau realistis, praktis dan dapat diamalkan. Islam memberikan solusi dan keringanan atau rukhsah bagi yang kesulitan, misalnya menjamak sholat saat bepergian. Yang keenam yaitu ada wasatiyah atau moderasi, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau radikal, dan tidak ekstrim kiri atau liberal. Al-wuduh atau jelas, ajarannya tidak abu-abu dan mudah dipahami. Terutama dalam konsep ketuhanan yang esa. Yang terakhir yaitu ada al-jam'u bainat sawabit wal murunah, memadukan prinsip yang tetap seperti jumlah rakaat salat dengan fleksibilitas seperti penggunaan teknologi untuk dakwah. Selanjutnya yaitu ada materi yang ketiga, Izzatul Islam wal Muslimin. Ada part yang pertama dan 2. Kata izzah berarti keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. Ini adalah lawan dari kehinaan. Seorang muslim harus memiliki harga diri dan keluhuran perilaku agar tidak menghina citra Islam itu sendiri. Izzah tidak cukup hanya dengan akidah, tetapi butuh sarana. Negara yang berwibawa di mata dunia adalah yang memiliki militer kuat dan teknologi canggih seperti nuklir. Islam memerintahkan penguasaan besi atau teknologi. Selanjutnya ada 5 keistimewaan Nabi dan umatnya. Yang pertama,
kekuatan wibawa. Musuh merasa gentar bahkan dari jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai masjid. Seluruh bumi Allah adalah tempat yang suci untuk bersujud. Yang ketiga, halalnya ghanimah, harta rampasan perang yang sah secara syariat. Yang keempat, syafaatul uzma, hak memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, risalah global. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bukan kaum tertentu saja. Selanjutnya yaitu ada materi yang keempat, wasatiyah dalam akidah. Wasatiyah bukan berarti mengabaikan ajaran agama, melainkan menjalankan Islam secara komprehensif dan proporsional. Pola hidup ini akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta menjaga kedamaian baik secara individu maupun dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu menjaga 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ada menjaga agama atau himayatuddin, mencegah kerusakan agama akibat sikap berlebihan atau gulu seperti sebagian umat terdahulu yang tidak mau menikah atau puasa tanpa berbuka. Islam itu mudah memberikan kemudahan atau rukhsah bagi yang sakit atau sedang safar. Yang kedua yaitu ada menjaga umat, himayatul ummah, melindungi akidah, pikiran, akhlak, dan ukhuwah Islamiyah dari paham ekstrem seperti Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim atau takrifi dan menghalalkan darah mereka. Yang ketiga yaitu ada menjaga negara atau himayatul daulah. Wasatiyah mengajarkan ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri yang sah dan melarang pemberontakan selama hak untuk beribadah dan salat tetap dilindungi oleh negara. Selanjutnya materi kelima yaitu ada aliran mazhab akidah. Memahami aliran mazhab akidah sangat penting agar umat memiliki cakrawala berpikir yang luas, tidak sempit, dan tetap berada pada jalan tengah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dari para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari jumlah tersebut hanya 1 golongan yang dijamin selamat, yaitu al-husunah wal jamaah, al-firqah an-naziyah, yakni mereka yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Adapun klasifikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Ahlul Asar atau Ahlul Hadis, dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal, fokus pada teks hadis dan atsar sahabat secara murni. Yang kedua yaitu ada Asy'ariyah, dipelopori oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, banyak diikuti oleh ulama mazhab Syafi'i. Yang ketiga yaitu ada
Maturidiyah dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi. Untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah sering menggunakan pendekatan rasional atau akli untuk membantah kaum ateis dan Mu'tazilah yang mendewakan logika. Yang terakhir yaitu ada ahli tasawuf atau tazkiyatun nufus, ulama yang fokus pada pembersihan jiwa seperti Imam Al-Ghazali selama tetap berpegang pada Quran dan Sunnah. Adapun aliran yang menyimpang, Khawarij, kelompok takrifi, suka mengkafirkan orang lain. Mereka menghalalkan darah muslim yang tidak sefaham, menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, dan sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Teroris modern seringkali berakar dari paham ini. Selanjutnya ada Syiah, bermula dari pengutusan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, dipelopori oleh Abdul bin Saba, seorang Yahudi yang menyusup ke Islam. Ciri khasnya meliputi doktrin imamah, imam yang maksum, nikah mut'ah atau kawin kontrak, dan sikap mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi senior seperti Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya ada Mu'tazilah, terlalu mendewakan akal di atas wahyu. Selanjutnya ada Jabariyah, berpaham fatalisme, merasa manusia tidak punya pilihan dan hanya dipaksa oleh takdir. Selanjutnya yaitu ada materi ke-6, bahaya liberalisasi akidah, ibadah, dan syariah. Liberalisme muncul di barat sebagai gerakan pencerahan atau enlightenment untuk membebaskan pemikiran dari doktrin agama atau gereja yang saat itu dianggap menghambat kemajuan sains. Di barat terjadi pemisahan antara agama dan sains, sehingga muncul anggapan bahwa Tuhan telah mati atau harus dimatikan agar manusia bebas bereksplorasi. Pemikiran ini dibawa oleh sarjana Indonesia yang belajar di barat dan kemudian berkembang menjadi gerakan seperti Jaringan Islam Liberal atau JIL pada tahun 2000-an. Selanjutnya ada dampak liberalisasi dalam Islam. Liberalisme Islam mencoba menggugat hukum-hukum agama yang sudah mapan atau sawabit, seperti pembagian waris, poligami, hingga konsep kepemimpinan dalam ibadah. Kasus ibadah, contoh ekstrem yang disebutkan adalah Aminah Wadud yang menjadi khatib dan imam sholat Jumat bagi jamaah laki-laki dan perempuan di sebuah gereja yang menyalahi tuntunan syariat. Lalu ada pernikahan beda agama. Gerakan ini sering mempromosikan legalitas nikah beda agama, namun pembicara menegaskan bahwa Mahkamah Agung atau MA dan MUI telah menetapkan bahwa nikah beda agama adalah tidak sah dan
ilegal di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada materi yang ketujuh, mewaspadai aliran sesat. Ada faktor penyebab munculnya aliran sesat. Faktor internalnya yang pertama yaitu ada kebodohan, kurangnya pengetahuan dasar tentang ilmu agama dan akidah. Yang kedua, lemahnya bahasa Arab, tidak memahami bahasa sumber Arab sehingga hanya mengandalkan terjemahan atau logika sendiri. Yang ketiga yaitu ada hawa nafsu dan kepentingannya, mengejar harta, jabatan, atau kepentingan politik seperti proyek liberal atau kepentingan penjajah di masa lalu. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal, pengaruh pemikiran dari luar seperti Yahudi, Nasrani, paham materialisme, gaya hidup hedonis, hingga paham global yang mencampur adukan agama atas nama perdamaian. Adapun 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Yang pertama yaitu mengingkari rukun iman dan Islam. Yang kedua yaitu mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil. Yang ketiga meyakini adanya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat adanya mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima ada menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah ilmu. Yang keenam mengingkari hadis Nabi. Yang ketujuh menghina atau melecehkan Nabi atau Rasul. Yang kedelapan ada meyakini adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan mengubah pokok ibadah. Yang kesepuluh mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8, implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Poin-poin utama keteladanannya yang pertama yaitu ada ketaatan yang mutlak atau at-ta'ah. Ketaatan kepada Allah tidak sempurna tanpa ketaatan kepada Rasulullah. Mengutip ayat Al-Quran bahwa siapa yang menaati Rasul maka ia menaati Allah. Berpaling dari risalah Nabi merupakan salah satu tanda kekufuran. Yang kedua yaitu membenarkan segala risalah atau tasdiq. Wajib membenarkan semua perkara yang dikabarkan Nabi karena ucapan beliau adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Menolak hadis atau paham inkarus sunnah dapat merusak akidah atau menyebabkan murtad karena syahadat menjadi tidak sempurna. Yang ketiga ada menjauhi larangan Nabi. Apa yang dilarang Nabi harus ditinggalkan seperti larangan makan dengan tangan kiri atau perilaku yang menyerupai setan, menyelisihi perintah Nabi atau melanggar fitrah. Contoh LGBT dapat mendatangkan fitrah besar dan berbagai penyakit menular. Yang keempat yaitu ada meneladani ibadah secara presisi. Dalam urusan ibadah, umat Islam tidak boleh terlalu kreatif atau membuat cara baru. Ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi, misalnya tata cara sholat. Yang kelima yaitu ada mencintai Nabi melebihi segalanya. Mencintai Rasulullah harus di atas cinta kepada orang tua, anak, bahkan diri sendiri. Bentuk cinta ini diwujudkan
dengan mendahulukan sunnah Nabi dalam setiap urusan, mulai dari cara berpakaian, makan atau membaca basmalah hingga cara berjalan. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu alam gaib dan kebangkitan. Dunia terbagi menjadi 2 alam. Ada alam syahadah atau yang tampak oleh panca indera, dan alam gaib yang tidak tampak. Seorang mukmin wajib mengimani keduanya. Mengimani alam gaib harus berdasarkan tuntunan syariat yang benar agar tidak terjatuh pada kufarat atau klinik. Kufarat berupa keyakinan, klinik adalah praktik. Dalam pandangan agama, keduanya sering dianggap sebagai penyimpangan karena dapat menjerumuskan seseorang pada kesyirikan atau menyekutukan Tuhan. Selanjutnya ada kebangkitan. Tidur diibaratkan sebagai kematian sementara. Istilah kebangkitan atau al-ba'ats juga digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan momen bangun dari tidur. Kiamat. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan keluar dari alam barzah atau yang disebut yaumul khuruj. Kondisi manusia saat dibangkitkan berbeda-beda tergantung amal. Jika orang yang ingkar, ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta karena dulu di dunia buta terhadap ayat-ayat Allah. Ada juga orang beriman, wajah mereka berseri dan bercahaya. Cahaya ini berasal dari bekas wudu yang menjadi identitas pengenal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ada materi yang ke-10, iman hari kiamat. Iman hari kiamat adalah pondasi integritas seorang muslim dengan meyakini keadilan Allah di hari pembalasan. Seorang hamba akan memiliki semangat untuk terus istiqomah dalam ketaatan meskipun menghadapi berbagai ujian di dunia. Keimanan disebut sebagai penggerak utama amal soleh. Tanpa keyakinan akan adanya balasan di akhirat, manusia cenderung akan hidup tanpa arah dan hanya mengejar kesenangan duniawi yang sementara. Di alam barzah, manusia mulai merasakan konsekuensi dari amal perbuatannya di dunia, baik berupa nikmat kubur maupun siksa kubur. Seseorang yang yakin setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Selanjutnya yaitu ada materi yang ke-11, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kedekatan hari kiamat sejak 14 abad yang lalu, diibaratkan seperti jarak 2 jari. Fokus utama seorang mukmin bukanlah kapan kiamat terjadi, melainkan bekal amal apa yang dipersiapkan untuk menghadapi perjalanan panjang setelah kematian. Selanjutnya ada 2 tiupan sangkakala. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk dan tiupan kedua membangkitkan mereka dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Bumi di padang mahsyar digambarkan berwarna putih bersih seperti tepung yang murni. Selanjutnya yaitu ada 7 golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pemuda yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut
pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda wanita namun menolak karena takut pada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang terakhir, seseorang yang berzikir atau mengingat Allah dalam kesunyian hingga meneteskan air mata. Selanjutnya yaitu ada materi yang ke-12 atau yang terakhir, integrasi akidah dan dakwah. Integrasi akidah dan dakwah adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akidah memberikan arah dan kekuatan, sementara dakwah menjadi sarana penyebarangan cahaya kebenaran tersebut. Dakwah tanpa akidah ibarat bangunan tanpa pondasi. Seseorang pendakwah harus memiliki keyakinan yang lurus terlebih dahulu agar apa yang disampaikan memiliki ruh dan kekuatan. Jika seseorang benar-benar beriman, maka secara otomatis akan muncul dorongan untuk menyelamatkan orang lain. Dakwah adalah bukti nyata bahwa akidah seseorang itu hidup. Selanjutnya ada karakter dakwah yang terintegrasi. Yang pertama yaitu ada ikhlas atau aspek akidah. Tujuan dakwah hanya untuk mencari ridha Allah, bukan popularitas atau keuntungan duniawi. Sesuai sunnah atau aspek manhaj, dakwah harus mengikuti metode yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dengan hikmah atau kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, sabar dan teguh. Karena akidahnya kuat, seorang pendakwah tidak akan mudah menyerah atau goyah meskipun menghadapi penolakan atau ujian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.